Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Pada hari ini saya berada di Kelurahan Ompang Tanah Merah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Teman-teman semua, pagi ini saya ini berada di satu buah perkebunan cabai ya, atau parak lado. Kalau kami orang Minang, cabai ini bernama lado. Jadi kalau ada yang punya perkebunan cabai, tidak disebut perkebunan tapi parak. Seluas pun paraknya, apapun luas kebunnya tetap disebut dengan parak. Hal yang ingin saya liput di sini bukan tentang cabainya saja, tetapi tentang yang ownernya. Seperti video saya pada sebelumnya, saya juga punya junior yang luar biasa, yang jauh melebihi saya, tetapi tidak melupakan atau tidak gedang besar kepala itu. Jadi tetap rendah hati dan mau diajak untuk jadi narasumber. Baik teman-teman semua, sebelum Anda nonton video ini jangan lupa dulu di subscribe, like dan share, karena video ini cukup bermanfaat nantinya, apalagi para petani, para pelaku usaha cabai. Yang kita ceritakan di sini bukan hanya tentang cabai saja nanti, tapi juga bisa solusi dari permasalahan-permasalahan cabai yang sedang melanda teman-teman, atau bagi para petani yang ada masalah tentang cabainya, bisa nanti langsung konsultasi kepada owner ini, karena owner ini bukan hanya sebagai seorang petani cabai, tapi juga lebih daripada itu. Baik teman-teman semua, langsung saja kita diskusi, tanya-tanya kepada narasumber kita. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, sehingga informasi yang saya sampaikan itu full, tidak terpotong dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dari saya Nafal Talikma, stay di rumah kalau tidak butuh hal-hal yang tidak penting, tetap jaga diri dari masker ya. Sebenarnya saya juga pakai masker, tetapi karena di sini sangat lengang, tidak ada orang, tidak di keramaian, maka demi efektivitas diskusi kita, saya lepas masker. Silakan tonton video ini sampai selesai, berikan komentar terbaik di dalam kolom komentar, sehingga channel ini bisa berkembang dan terus memberikan informasi-informasi berkualitas demi kemajuan kehidupan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maulana, tinggal di Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Saya pada kali ini kedatangan senior saya dari sekolah dulu, ingin berkunjung di lahan cabai saya. Dan inilah lahan cabai saya akan menceritakan bagaimana cara budidaya tanaman cabai dari pupuk kandang, semuanya saya akan ceritakan bagaimana budidayanya. Baik, Wahyu, pada kesempatan ini abang ingin menanyai itu, bertanya-tanya seputar tentang cabai. Abang tahu Wahyu bukan orang kaleng-kaleng ya, pernah kuliah dan seorang sarjana. Seorang sarjana sebagian besar lebih cenderung mencari pekerjaan di perusahaan tertentu dengan penghasilan gaji yang pasti setiap bulannya. Tetapi berbeda dengan Wahyu yang tidak hanya bekerja, tapi juga punya lahan cabai yang cukup luas. Apa motivasi Wahyu ingin memiliki usaha ini? Terima kasih Bang, saya akan menjawab pertanyaan Bang. Karena saya ingin budidaya cabai, karena tanaman cabai ini kebanyakan orang banyak mengeluh dari hama dan penyakit. Kalau saya ingin mengatasi dari hama dan penyakit itu. Dan kenapa lagi saya tanaman cabai? Karena tanaman cabai ini unik. Dan lihat dari buahnya. Buahnya juga lumayan banyak. Dan tanaman cabai ini cabai dumai namanya. Cabai dumai. Cabai dumai.
Kita lihat-lihat mungkin jalan-jalan ke sini yuk. Oh, ini bukan cabai yang kebanyakan berarti. Jadi cabai itu punya nama tertentu berarti. Nama tertentu. Ada spesifiknya. Heeh. Ada cabai lokal seperti Kota Payakumbuh. Oh, di kota ini ada cabai ada cabai khusus Kota Payakumbuh itu. Kota Payakumbuh. Dan sekarang lagi banyak-banyaknya cabai Dumai. Makanya saya ingin mencoba juga lah cabai Dumai. Sebelumnya saya juga pernah cabai kopei saya tanam, dan saya ingin penasaran bagaimana hasil dari cabai Dumai ini. Oh. Jadi untuk tanam cabai ini yuk, satu kali periode itu berapa lama umur dari awal ditanam sampai dia diganti dengan bibit baru? Kalau tanaman cabai bang, kita hanya tergantung perawatan, pupuk, pestisida, dan bagaimana kita merawatnya dari hama dan penyakit. Kalau kebanyakan, kalau saya dengar-dengar dari orang-orang, kalau tanaman cabai ini sampai pengambilan 3 sampai 5 bulan. Rata-rata 40 pengambilan. 40 kali panen? Ya, 40 kali panen. Luar biasa, luar biasa. Itu kalau cabai sehat berarti ya? Cabai sehat. Cabainya cukup nutrisi, tidak sakit, tidak mati gitu ya? Tergantung perawatan. Itu maksimalnya sampai 5 bulan. 5 sampai bulan. Berapa tadi? 5 bulan, 3 sampai 5 bulan. Oh, 3 sampai 5 bulan. Oke teman-teman semua, demikian cerita singkat Wahyu tentang cabainya. Dari awal tentu usaha ini memiliki modal yuk. Punya modal, kemudian punya tantangan-rintangan, atau juga mungkin kelengkapan-kelengkapan yang harus dipersiapkan sebelum bertani cabai ya. Silakan mungkin Wahyu berbagi kepada teman-teman apa saja yang perlu disediakan sebelum bertani cabai, mulai dari bibit mungkin sampai kepada tanah, dan ini juga kenapa ada kayu-kayu seperti ini. Baiklah, saya akan menceritakan bagaimana budidaya tanaman cabai dari awal. Yang pertama kita pengolahan bedengan bang. Pengolahan bedengan yang kayak gini bang. Pengolahan bedengan. Saat itu sudah kita buat bedengan, kita masukkan pupuk kandang. Oh, pupuk kandang. Pupuk kandang, kalau saya pupuk kandang ini saya pakaikan kotoran ayam bang. Kotoran ayam. Kotoran ayam yang di kandang ayam peras gitu? Iya bang. Oh, dibeli dengan Bang. per karung? Ya, per karung. Kalau ini pupuk kandangnya sekitar 60 karung. 60 karung dari lahan? 14 bedengan. Oh, 14 bedengan. 14. Ini berarti 14 ini ya? Iya. Ini kan 1 nih, 2 di Iya. jumlah bedengan semuanya 14 ya? 14 bedengan. 60 karung semuanya bang. 60 karung. Itu cuman satu kali pemberian bibit, pupuk atau continue? Setelah itu bang, saya setelah memberikan pupuk kandang, saya beri kapur dolomit namanya. Oh, kapur dolomit. Dolomit yang di atas pupuk kandang. Oh, jadi di ini tanah ini isinya pupuk kandang, Terus di atasnya kapur dolomit. kemudian baru tanah. Kan sudah buat bedengan. Iya. Saya sebarkan pupuk kandang, Iya. yang kotoran ayam. Setelah itu saya sebarkan lagi dolomit. Berarti Dolomit ada atau kapur. itu berarti berapa buah elemen yang dibutuhkan? Kalau dolomit sekitar 5 karung ini bang. 5 karung. 5 karung. Semua ini Iya bang. dari 14 bedengan ya. Setelah itu saya diamkan dulu bang, sekitar 2 minggu atau 14 hari lah. Setelah itu saya gemburkan pupuk kandang tadi bang, supaya menyatu sama tanah, sama cangkul. Iya. Digemburkan. Setelah digemburkan, kita main pupuk kimia lagi bang. Pupuk kimianya ada tergantung 5 jenis lah. 5 jenis. Ini semuanya sekitar 80 kilo. 80 kilo pupuk? Iya. Pupuk. Sebanyak 14 bedengan? Iya. Oke. 80 kilo. Setelah itu saya tebarkan lagi pupuk kandang tadi, pupuk kimia tadi bang. Pupuk kimia. Di dalam di atas yang sudah ke pengolahan tadi. Oh iya, yang sudah dikacau tadi ya? Iya. Sudah itu kita pasang mursa 1 atau plastik bang. Oh, ini mursa nama bang. mursa namanya? Iya, mursa atau plastik.
Sudah kita pasang kursa, kita lubangi bang, lubang tanam. Lubang tanam ya. Lubang tanam ini. Sebagai ini. Lubang tanam cabai. Ini kan ada lubangnya yang berisi. Ya. Ada ini kan kosong ini. Ini kosong, ini berisi. Kenapa seperti itu? Ini untuk pemberian pupuk bang. Oh. Karena kalau kita taruh pemberian pupuk di sini, dia akan tidak ada berkembang, malah akan merusak jadinya. Oh, jadi pupuknya disebar berarti? Iya. Pupuknya disebar, saya buat lubang di sini bang. Oke. Dari sebanyak ini yuk, berapa awal dulu Wahyu mengeluarkan modal nih? Kalau kita bilang modal, kalau pupuk kandang tadi dalam satu karung sekitar 8.000. 8.000? Ini 60 karung. Ya, dikali itu aja ya? 260.000. 240.000. Itu biaya pupuk kandang ya. Pupuk kandang. Kalau dolomit, satu dolomit kan 5 dolomit tadi 5 kapur saya pakai bang. Satu kapur tuh satu karung 15.000. Itu jumlah angka-angka yang dibutuhkan. Kalau pupuk kimia saya 5 macam tadi sekitar 1.200.000. Dari berapa karung tadi? 80 kilo. 80 kilo 1.200 ya. Kalau untuk menggunakan apa ini? Plastik ini? Oh, kalau plastik ini satu bal itu sekitar 330. Jadi seluruh 14 bedeng ini berapa banyak plastik ini dibutuhkan ini? Cuma satu bal aja, Pak. Oh, satu bal? Iya. Oh, satu bal. Dan kalau satu lagi pembiayaan ajir atau tongkatnya untuk ini. Kalau bahasa Indonesianya ajir, Bang. Gunanya? Untuk pengikat cabai dari supaya nggak rebah-rebah tuh bang. Oke. Dan satu lagi kalau bukan untuk ajar aja, ada pula tunggak yang ini bang, supaya dia nggak ke bawah dia. Iya. Supaya dia berdiri gitu bang. Jadi tahan dengan tali plastik ini ya. Iya. Ini bisa kita jalan ke situ dulu, ayo. Kalau masalah bibit gimana cara mendapatkannya yuk? Kalau bibit sendiri atau dibeli atau gimana? Oh, dibeli bang. Saya melihat ada bibit bapak yang cabai sana bagus, saya beli. Ini sekitar 2 kilo bang. 2 kilo? 2 kilo bibitnya. Oh, bibitnya ditimbang? Oh enggak, saya belinya kayak buah kayak gini. 2 kilo saya beli. Oh, jadi Wahyu yang menyemai sendiri? Menyemai sendiri. Oh gitu, tinggal barang yang sudah ada ya, karena dilihat di sepanjang jalan di sini juga ada yang jual bibit cabai juga arah ke Jalan Tan Malaka atau kemudian juga ada gitu ya. Jadi Wahyu menyemai sendiri. Oh ya, itu ada cabainya yang mati atau gimana tuh? Oh itu bang. Ini lagi sedang banyaknya buahnya mati. Ini ya, mati atau cuman kekurangan air atau gimana? Ini namanya layu fusarium, Bang. Layu fusarium itu mati pas lagi pertumbuhan. Kadang ini kalau dari layu fusarium berbagai, Bang. Kelebihan air, pupuk kandang belum masak, pH tanah kurang. Nah, itu, Bang. Kalau ini kendalanya kan sering hujan, Bang. Dia mati. Kalau tanaman ini dia suka di daerah panas. Jadi kalau ada air yang mengenang di sini, itu mempengaruhi kelembapan air tinggi. Artinya cabai bisa mati karena itu. Pas lagi pertumbuhan, Bang. Ini nggak bisa hidup lagi. Nggak bisa, Bang. Buahnya nggak bisa diambil lagi. Kalau buahnya yang muda-muda aja kan, Bang. Nggak masak gini, Bang, akan busuk. Busuk ya? Iya. Oh iya, brown. Ini salah satu tantangan atau risiko dari beternak cabai ya. Di antara risiko lain yang Wahyu temukan selama ini apa saja? Kalau tanaman cabai ini ada hama, ada penyakit. Ini namanya penyakit, Bang. Oh, ini penyakit. Penyakit kalau hamanya terjadilah busuk-busuk buah kayak gini, Bang, lunak. Oh, ini penyakit. Ya, ini hamanya namanya lalat buah. Jadi akan disuntik di sini pun buah pun akan lunak, Bang. Ini nggak cocok lagi nih, bagusnya dibuang. Kalau nggak kita ambil, dia akan menyebar, cabai lain akan kena.
Ini pun nggak bisa dimanfaatkan. Ini harus dibuang nih bang. Ini lalat buahnya nih, dia kena melunak. Oh iya iya iya. Melunak. Membusuk. Itu karena hama. Hama. Selain lalat buah ini apa saja hama dari cabai ini? Kalau hama sebenarnya banyak bang. Dari ulat, lalat buah, hama trip. Kalau hama trip, contohnya kalau di sini belum ada bang. Nggak ketemu kayak. Buahnya bulat bang. Bulat. Kayak ladu kutu. Cabai rawit. Artinya keriting. Keritingnya seperti ini. Bukan bang. Cabainya bulat gitu bang. Kecil, dia nggak akan panjang. Oke teman-teman semua. Baik teman-teman, demikian tadi cerita singkat Wahyu tentang cabai yang dimulai dari modal awal. Itu kalau dikalikan sudah berapa uang Wahyu habis dari awal pembibitan ini dan sampai panen pertama ini sudah panen berapa? Oh baru panen ketiga bang, baru 5 kilo. Baru 5 kilo? Iya. Wah masih jauh ya perjalanannya, ya, masih bisa dipupuk lagi. Ya. Dari awal ini dari 14 bedengan tadi total kira-kira biaya taksirannya sudah menghabiskan berapa uang nih? Sekitar kalau dihabiskan hampir 3 juta bang. 3 juta ya. Lahan milik sendiri ya? Milik sendiri bang. Oh iya, ini untungnya lahan milik sendiri teman-teman. Kalau dikontrak lahan seperti ini mungkin tidak kurang juga sekitar 1 juta setahun atau mungkin lebih ya, 1,5 juta. Oke, untuk pasaran gimana sekarang Pak Cabe yo? Dalam keadaan kayak gini bang, pasaran agak rendah. Agak rendah ya? Agak rendah. Saya dengar kemarin ada 8.000 sekilo, ada 6.000 sekilo. Waduh. Ya, kalau di pasar ibu masih 20.000 sekilo. Itu yang orang menjualnya bang. Oh itu. Ya. Jadi untuk pemasaran cabai ini kita jual sendiri atau datang toke ke sini? Kita antarkan ke toke. Oh. Kalau orang di pasar kan jualnya agak mahal sih. Iya. Oh gitu. Jadi kalau kita jual pribadi sendiri kayaknya bisa juga kan? Bisa juga bang. Tapi kalau sendiri kita jual kan di sini banyak bang orang bertanam cabai. Iya. Ya kalau jual sendiri otomatis harus keluar lah dari kota ini gitu kan, dan membutuhkan biaya yang tinggi untuk ke pasar-pasar. Kalau toke mengambil dia borong seluruhnya. Oke. Taksiran sebagai petani cabai yuk, harapan dan cita-cita ini contoh kan. Berapa harga terendah yang diinginkan oleh petani cabai di Kota Payakumbuh ini? Dengan harga segitu baru merasa kesejahteraan lah. Kalau minimal harga cabai per kilonya bang 25.000. 25.000 ya. Minimal. Itu beli di petani. Kita jual ke toke. Ke toke ya. Minimalnya. Kalau dengan angka 25.000 itu baru merasakan manisnya untung lah kira gitu. Untung bukan untung bang. Kalau labanya udah ada gitu. Iya. Udah merasakan laba dengan nilai 25.000. Tapi karena Corona juga mempengaruhi nggak? Pengaruhi. Makanya harganya turun 6.000, 8.000, 10.000. Biasanya kan kalau cabai minimal 20.000, 25.000 gitu bang. Iya. Yuk, mungkin bisa kita jalan-jalan juga di sekitar seluruh para cabai ini. Oke teman semua yang menonton video saya, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Dan Wahyu ini konon dia bukan hanya seorang petani cabai ya. Jadi Wahyu juga menyediakan nutrisi, pupuk, serta racun-racun cabai ya. Ini perangkap yang busuk-busuk tadi bang. Oh ini perangkapnya. Ada cairan di dalam? Enggak, ini kan lemnya bang. Oh lem. Bentar kita usir pakai pestisida. Dia kesini dia. Oh. Ini agak harum sedikit bang. Dia lengket di sini. Jadi pestisida itu bukan membunuh berarti? Oh membunuh bisa bang, tapi yang tidak kena, hama tuh, dia lari ke sini. Langsung menghindap sini bang. Oh, itu berapa buah perangkap yang disediakan yuk? Keliling lahan ini bang. Ini lahan cabai ini kawan-kawan ada 14 bedengan. Ini kalau seandainya cabai harga 25.000, ini cukup bisa ambil mobil satu kali musim ya. Itu cukup luas. Di taksiran Wahyu selama panen selama 3 bulan itu yuk, kalau panen cabai 3 bulan dengan buah segini, kira-kira berapa penghasilan kalau standarnya 25.000 yuk? Bisa nak dikali-kalikan.
biar teman-teman yang nganggur atau teman-teman yang punya lahan tidur bisa bersemangat juga untuk memanfaatkan lahannya gitu. Kalau dalam 3 bulan sampai 5 bulan panen tadi itu bang, misalkan ini sempurna pengambilannya bisa sampai 150 kilo bang. 150 kilo ya? Satu kali ambil. Satu kali panen? Iya. Itu selama 3 bulan? Oh, tergantung kita perawatannya juga bang. Kalau kita perawatannya bagus dan cabai pun berbunga terus, dia akan panen bang. Panen dengan nilai yang cukup fantastis. 150 kilo dikali 25 kilo dikali 20 ribu aja udah 3 juta ya. Itu sekali panen. Itu sekali panen. Iya. Jadi panennya ini tiap hari atau gimana yuk? 2 kali seminggu bang. 2 kali seminggu. Jarak 2 kali seminggu berarti 3 juta kali 2 6 juta. Iya. 6 juta 2 minggu. Iya kan? Luar biasa. Ini kali-kalinya bagi orang-orang matematik lah ya. Tapi untuk kita ketahui bertani cabai cukup menjanjikan dengan syarat harus dijaga serta diolah dan dirawat dengan baik. Oke yuk, ini demikian saja video kita yuk, karena hari udah panas ya teman-teman semua. Bagaimana pesan atau motivasi yang ingin Wahyu sampaikan kepada para penonton kita, terutama yang bagi masyarakat yang mungkin punya lahan tidur atau lagi tidak punya pekerjaan tapi punya lahan, atau juga dia punya semangat tapi mungkin tidak menemukan formula untuk bertani cabai ya. Kalau motivasi saya atau saran yang teman-teman yang ingin bertanam cabai, cobalah lahan tuh. Dan saya pun mempelajari ini tidak dari diri sendiri. Saya akan belajar dari Google, dari petani senior, berbagi ilmu lah. Iya. Kalau ingin budidaya tanam cabai, cobalah bertanya-tanya. Kalau kita tidak tahu. Atau nanti para penonton kita mau berkonsultasi pribadi ke Wahyu, gimana? Wahyu terima tidak? Bisa. Bisa Saya ya. ke konsultasi. Ya, kawan-kawan yang mau berkonsultasi ke Wahyu, mungkin nanti Wahyu juga bisa menyediakan bibit. Contohnya cabai ini masak ya, kan bisa jadi tampang ya. Bisa bang. Nah, di cabai ini contohnya jadi tampang bagi teman-teman, bisa menghubungi Wahyu langsung. Mungkin demikian saja. Ada lagi mungkin pesan Wahyu? Selalu bersemangat dalam bertani. Oke, terima kasih Wahyu. Salam petani muda Indonesia. Saya Nofadil Hikmah. Oke teman-teman semua, demikian obrolan kita di kebun cabainya Wahyu Maulana di mana tadi namanya? Kelurahan Ompang Tanah Sirah. Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Yang lihat ini sangat luas sekali. Ya bagi saya cukup luas ya, dari pantauan lihat di sekitar ini. Dengan kondisi yang sangat subur, dengan hijau, dan cabai-cabai yang di sini juga tidak ada yang keriting ya. Maksudnya bulat-bulat itu hampir nggak ada. Semuanya hampir lurus semua. Demikian dari saya Nofadil Hikmah. Dan saya Wahyu Maulana. Kami berdua undur diri, pamit di hadapan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share. Jikalau ingin berkonsultasi tentang cabai atau ingin beli langsung atau ingin menampung cabai Wahyu sediakan? Oke teman-teman semua, demikian kami. Saya Nofadil Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.